Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan hari ini ya, kita kembali lagi bertemu di pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah dipahami ya, dan segala hal yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan bisa diaplikasikan, dan kemudian semakin meningkatkan iman dan takwa kita ya. Pada sejatinya bahwasannya ilmu yang kita pelajari ini itu adalah mengenal ciptaan kita ya, mengenal ciptaan kita dan pencipta kita, sehingga kita semakin bertakwa ya. Jadi tetap semangat di kondisi yang seperti ini, daring ini ya, tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang terbaik. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kabar Ustaz baik ya. Gimana kabar kalian? Insyaallah juga selalu sehat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kalian dan melindungi keluarga kalian ya dari bahaya segala penyakit, dan Allah segerakan untuk angkat penyakit ini sehingga kita kembali lagi bertemu di pembelajaran kita di kelas. Oke. Nah, kita lanjut materi pada hari ini. Kemarin Ustadz sudah sedikit jelaskan terkait mengenai sistem gerak ya pada manusia ya. Ustadz jelaskan ya untuk sistem gerak, ini fungsi rangka, ini juga sudah Ustadz jelaskan. Bentuk tulang ya. Nah, tulang ada memiliki beberapa bentuk ya. Bentuk kemarin sudah saya jelaskan ya. Ini tulang pipih dimiliki oleh tengkorak ya, dan tulang tak beraturan khususnya ditunjukkan pada tulang wajah. Ini ada tulang belakang manusia. Nah, tulang belakang manusia itu berjumlah 33 ruas ya, di mana 12 ruas tulang punggung, 7 ruas tulang leher ya. Kemudian ada 5 ruas tulang ekor. Jadi manusia itu punya pertinggal dia tulang ekor yang menjadi penguat bahwasannya manusia itu hasil evolusi katanya. Namun menurut Ustadz pribadi bahwasannya segala penciptaan suatu makhluk itu pasti terdapat alasan dan kesempurnaannya, karena tulang ekor itu sendiri sebenarnya sebagai penopang ya, penopang kaki kita ya. Itu ini tulang ekor ya, ini tulang kelangkang, tulang ekornya ini. Nah, tulang ruas pinggang itu ada 5, jadi 12, 5 ya. 10, 22 tambah 7 ya. Kemudian 5 dari 5 tulang leher di sini dari 5. Nah, kemudian ada rusuk, tulang rusuk ya. Ini ada tulang rusuk. Ya, tulang rusuk, ada tulang rusuk sejati itu yang menempel pada tulang dada, atau tulang rusuk sejati. Ada tulang rusuk palsu ya. Tulang rusuk palsu ini dia, ada 3, kemudian dia bersatu melekat menempel pada tulang dada. Kemudian ada tulang rusuk melayang. Nah, tulang rusuk melayang itu yang di belakang. Nah, untuk jodoh kita tulang rusuk yang mana Ustadz nggak tahu ya. Jadi antum pahami sendiri gitu ya. Jadi sejatinya tulang rusuk itu menempel di dada, dalam arti apa? Sebagai pengingat kita, sebagai kedekatan kita ya, demikian. Nah, kemudian ada tajuk pedang. Nah, tajuk pedang itu tepat di pangkal bawah tulang dada. Nah, biasanya kalau kita tekan sedikit itu terasa, kalau kita bilangnya bagian ulu hati ya namanya. Nah, sebenarnya itu adalah bagian dari tulang dada ya. Demikian. Jadi tajuk pedang itu terdiri atas tulang rawan. Ini ada tulang bahu ya, tulang bahu kita itu ada tulang selangka, ada tulang belikat. Nah, tulang belikat ini dia terdiri atas tulang rawan. Oke. Nah, sedangkan tulang selangka itu dia berada di pundak kita ya, Ini tulang selangka, yang belakang bahu itu tulang belikat. Kalau antum pernah biasa urut ya, urut di bagian punggung, nah sebenarnya urut di area seperti ini. Oke. Ini tulang anggota gerak atas. Untuk tangan, anggota gerak atas kemarin sudah. Ini anggota gerak bawah, kaki ya. Ini tulang usus. Nah, tulang usus ini dia. Sebenarnya dikatakan tulang usus sebenarnya adalah bukan berarti usus itu memiliki tulang ya, tapi lebih tepatnya kepada tempat duduk atau tempat
ingat usus halus itu kan berada di atas panggul kita. Nah, jadi penahannya ya itu adalah tulang usus. Oke, walaupun sebenarnya ada jaringan ikat sehingga usus itu tidak jatuh ke bawah. Namun bagi orang penderita usus turun, jaringan ikatnya robek sehingga turunlah ususnya, itulah yang dikatakan sebagai penyakit hernia. Oke, nah ini tulang duduk. Nah, kalau ada orang istilah pantatmu tajam banget gitu misalnya, ya, gitu demikian, itu sebenarnya tulang duduknya ya, tulang duduk. Jadi tulang duduk itu ada di bagian bawah. Nah, sedikit runcing ya. Nah, kemudian ada tulang kemaluan. Bukan berarti kemaluan kita punya tulang, tidak. Jadi kemaluan tulang itu hanya berada di belakang atau dari pangkal dari tulang kemaluan itu sendiri. Nah, jadi kalau tulang usus ini lebih pada panggul. Kalau laki-laki panggul pada tulang usus itu sedikit ramping ya, kecil. Namun pada perempuan itu untuk tulang usus itu panggulnya itu besar. Kenapa? Karena nanti dia akan menopang janin di situ. Makanya suatu penciptaan Allah gitu kan, berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dia lebih bidang itu dada, itu nanti berpengaruh kepada kekuatan bahu ya, pundaknya. Nah, sedangkan kalau perempuan diciptakan dengan sedikit lebih besar di bagian panggul ya, sebagai bagian dari penciptaan, sehingga di situ tempat duduk atau dalam arti tempatnya pembesaran rahim nanti saat mengandung. Nah, kemudian tulang kemaluan di sini kalau pada perempuan nanti saat proses lahiran ya, nah proses lahiran ini bisa merenggang ya dalam proses pengeluaran anak bayi. Namun kalau pada laki-laki itu namun tidak ada fungsi, namun tidak terlalu signifikan ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan boleh diajukan, silahkan. Oke, sambil Ustadz tunggu pertanyaannya, sambil Ustadz absen ya. Oke. Yang ada pertanyaan silakan raise, angkat tangan. Oke. Ada pertanyaan dari Haikal, Ustadz, maksud penyakit usus turun itu apa Ustadz? Oke, Haikal bertanya penyakit usus turun. Nah, usus kita itu berperan dalam proses pencernaan ya. Dalam arti ketika proses mencerna gitu ya, ketika usus kita penuh, maka ada namanya fase usus itu berat ya, karena padat berisi. Namun karena cenderung aktivitas kita yang terlalu padat, yang terlalu berat, menyebabkan ketika usus itu berat tertarik dia. Tertarik sehingga robeklah jaringan ikat usus tadi. Jadi kalau antum pernah ikut BTT hewan kurban kan, kalau bagian usus sih kan sebelumnya ada lapisan tipis yang buat dia menempel di bagian tubuhnya. Nah, lapisan tipis itu kan kalau kita dorong pakai tangan gitu kan, kita rogoh masuk itu nanti kan terlepas ususnya ketika lapisan tipis itu robek. Nah, demikian juga manusia. Nah, manusia punya lapisan tipis itu. Namun ketika lapisan tipis itu robek sehingga menyebabkan terlepaslah usus tadi, sehingga dia turun. Nah, turunnya kemana? Turunnya itu bisa ke bagian bawah ya, bagian panggul kita tadi yang seperti yang digambar di tulang tadi, atau dia turun jatuh ke bawah sehingga masuk ke bagian testis. Makanya ada ciri khas atau ciri-ciri dari penyakit usus turun itu, katanya testisnya itu membesar sebelah. Karena ususnya itu masuk ke bagian kantung, bagian testis. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya adalah salah satunya cuma operasi, yaitu dengan cara menempel kembali usus ke bagian dinding perut. Gitu. Jadi dari sini usahakan, upayakan jangan sampai itu terjadi, karena itu adalah perubahan dari struktur tubuh kita, gitu ya. Nah, jadi biasakan kalau sudah selesai makan gitu ya, biasakan duduk dulu gitu. Jangan langsung beraktivitas terlalu berat, apalagi sampai berlari, melompat demikian. Karena usus yang berat nanti ketika antum paksa berlari, melompat, dia terguncang, akhirnya apa? Robek. Nah, robek itu yang menyebabkan penyakit usus turun. Nah, sedangkan kalau pada orang tua ya, namanya kadang penyakit usus turun ini kan diderita oleh orang tua ya. Nah, kalau orang tua itu biasanya jaringan ikatnya nggak gitu kuat, sehingga aktivitas terlalu berat tertentu itu bisa menyebabkan robek ya, sehingga terjadilah penyakit hernia tadi. Oke? Nah, Manzal bertanya, tulang pinggul terdiri dari tulang rawan juga Ustadz. Nah, tulang pinggul nggak tulang rawan. Tulang pinggul itu tulang keras. Tulang keras. Panggul kita itu tulang keras. Kalau antum coba, antum
coba tolak pinggang, tolak pinggang ya, bukan tolak angin, tolak pinggang. Nah, pegang di pinggang seperti ini. Nah, itu akan terasa bagian kerasnya kita. Nah, sebenarnya pinggang kita yang kita sebut pinggang itu adalah panggul ya, panggul. Namun pada apa? Pada bahasa kita keseharian pinggang itu di atas gitu kan, di bagian perut, ya kan? Kalau panggul panggul. Sebenarnya kalau secara biologi sebenarnya pinggang itu ya panggul itu hampir-hampir sama gitu. Memang pinggang itu di atas dari panggul, namun biasanya tempat melekatnya celana kita itu cenderung ke pinggang ya. Jadi di bawah tempat menempel celana kita itulah panggul. Nah, panggul itu tulang keras, bukan tulang apa. Oke, Irfan Zuhdi itu ada angkat tangan dia. Ada bertanya. Ada apa Irfan? Oh, kepencet. Oke. Ustadz matikan lagi ya. Oke. Torik, Ustadz yang di tengah gambarnya yang kosong itu apa Ustadz? Nah, yang kosong itu bukan seperti ruang kosong ya. Jadi sebenarnya ruang kosong itu tempat berisi sesuatu nanti ya. Nah, dalam arti disitulah nanti tempat saluran-saluran organ kita, termasuk organ kalau daerah desa itu ya namanya adalah saluran organ reproduksi lah tentunya ya di situ. Makanya sebagai saluran-saluran kandung kemih juga di situ, di tempat lingkaran itu kandung kemih juga di situ ya, kandung kemih. Makanya dalam proses pemandian pemandian jenazah kan penekanan hingga bagian perut ke bawah kan, bagian bawah perut ditekan agar mengeluarkan air seninya, najisnya termasuk kotoran, karena disitulah tempat usus dan kantung kemih. Demikian ya. Jadi ruang kosong itu nanti berisi ada saluran pencernaan usus tadi ya, ada kantung kemih ya, tempat menampung air urin, dan kemudian yang ketiga adalah organ reproduksi. Oke? Mungkin itu untuk pertanyaan. Ustaz lanjut penjelasan kembali. Nah, untuk acetabulum. Nah, apa itu acetabulum? Acetabulum itu tempat melekatnya tulang paha ya. Tulang paha itu jadi menempelnya tulang paha di pada pinggang kita pada kaki kita itu namanya acetabulum. Oke? Berikutnya. Nah, ini bentuk tulang ya, bentuk tulang. Tulang pipa itu panjang ya, seperti pipa. Tulang pendek ya, pendek-pendek seperti jari kita. Tulang pipih seperti tulang dada. Kemudian tulang belikat bahu tadi dan tengkorak ya. Dan tulang tidak beraturan, nggak jelas bentuknya, itu seperti tulang punggung. Nah, ini bagian-bagian tulang pipa. Nah, bagian tulang pipa ada epifase, epifise, metafise, ada diafise, dan epifise itu epi artinya luar, berarti di bagian ujung itu bagian epifise. Metafise pertengahan ya, diafise dalam. Nah, seperti yang kalian lihat di bagian tulang pipa itu terdapat sumsum ya, sumsum tulang. Nah, di dalam sumsum tulang itulah tempat diproduksinya sel darah. Sel darah. Jadi sel darah kita diproduksi di dalam tulang. Makanya kalau ada makan makanan seperti daging ayam yang tidak terlalu matang gitu kan, seperti pahanya berdarah. Nah, sebenarnya di dalam situlah tempat diproduksinya sel darah. Oke. Ini struktur tulang. Nah, di dalam tulang kita ada tulang keras namanya. Tulang keras ya. Tulang keras itu punya lapisan-lapisan. Ini lapisannya. Dia rongga-rongganya inilah dia tuh. Ya, nah ada nama-namanya, sebenarnya namanya nggak gitu penting, nggak guna muncul, tapi sekedar wawasan saja. Itu ada saluran Havers. Nah, di sini lihat ada pembuluh darahnya. Di dalam tulang itu ada pembuluh darah, makanya saat kita sakit gigi ada juga sarafnya ya. Sakit gigi ya kan? Gigi itu bagian dari tulang. Sakit semua sampai kepala kita, seluruh tubuh kita sakit karena di dalam gigi terdapat sel saraf, ya kan? Nah, demikian saat patah tulang. Nah, patah tulang itu cenderung kita membengkak. Dan kenapa terjadi pembengkakan? Tentunya ada peradangan ya. Peradangan pembuluh darah atau gangguan pembuluh darah. Nah, itulah dia, karena di dalam tulang kita terdapat pembuluh darah. Apa fungsi pembuluh darah di situ? Untuk mengangkut nutrisi, oksigen ke dalam tulang. Jadi sel-sel tulang juga perlu nutrisi dan perlu oksigen. Jadi penyusunnya memang kalsium, namun jaringan ini dia hidup sifatnya. Oke, ini dia osteosit ya, atau sel tulang. Ini lapisan-lapisannya. Oke. Ada jenis tulang sejati ini tadi tulang keras ya, tulang sejati dan tulang rawan.
Tulang rawan itu tulang lunak, terdiri atas serabut hialin namanya. Kalau tulang sejati tulang kompak, tulang keras. Kalau tulang rawan tulang lunak. Nah, tulang keras umumnya pada di struktur rangka kita tulang keras, sedangkan kalau tulang rawan contohnya pada telinga, hidung, tenggorokan, sendi itu tulang rawan. Karena sifatnya dia elastis, fleksibel ya. Karena bayangkan kalau sendi juga kaku ya kita gerakannya seperti robot nanti. Seperti robot gitu kan. Nah, tapi kalau kita dia fleksibel tentunya kita lebih nyaman bergerak. Itulah penciptaan Allah ya. Segala kesempurnaannya hanya milik Allah. Kemudian sendi. Nah, sendi kemarin sudah saya jelaskan juga ya terkait sendi. Nah, di sini sendi itu ada komponen penyusun sendi, ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial dan tulang rawan hialin. Kemudian ada tipe persendian, kemarin sudah saya jelaskan. Ada sinartrosis ya, sendi mati. Ada amfiartrosis satu lagi ya, dan diartrosis atau sendi gerak. Nah, sendi gerak ini ada 5 ya. Mana udah Ustaz jelaskan. Nah, bagian-bagian sendi ini yang Ustaz bilang bagian-bagian sendi tadi, ini ada, ingat sendi itu adalah penghubung antar dua tulang. Nah, penghubung antar dua tulang. Nah, ini ada tulang rawan. Nah, di dalamnya ini ada cairan sinovial. Nah, cairan sinovial itu seperti halnya pelumas bagi sendi. Karena nanti ketika bergerak, sendi ini atau tulang satu ini seperti ada gesekan. Namun karena ada cairan sinovial, tidak terjadi gesekan tadi. Sehingga ketika bergerak kita tidak merasakan sakit. Nah, sedangkan bagi orang yang rematik ya, orang rematik atau linu-linu tulangnya seperti itu sebenarnya yang bermasalah di situ. Sinovial tadi ya. Demikian. Berikutnya, nah ini persendian sinartrosis, ini sendi mati ya. Sendi mati itu adalah sendi yang tidak bisa digerakkan. Jadi contohnya tengkorak. Tengkorak kita itu sendinya ada, namun bukan berarti dia bisa digerakkan, hanya penghubung antar tulang saja. Ya. Nah, sedangkan ini sendi gerak. Sendi gerak ada sendi peluru ya, ini sendi bahu. Oke. Ada sendi putar di leher, ada sendi pelana nih di pergelangan tangan kita dan jempol ibu jari. Ada sendi engsel di siku dan di lutut. Sini kan baru ini ada sendi geser ya, benar ya. Sendi luncur, afwan, sendi luncur. Oke. Jenis otot. Oke, sebelum masuk ke jenis otot, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ustadz, oke dari Fikri ya. Ustadz, kalau tangan putus bisa dijahit lagi. Nah, sebenarnya putusnya gimana nih? Jangan kebanyakan nonton anime ya. Kalau nonton anime itu di luar nalar kita gitu ya. Kalau dia putus bisa nyambung lagi dengan bantuan kekuatan yang aneh. Nah, tapi kita berada di dunia nyata, bukan berarti suatu keyakinan ya. Itu hanya fiksi saja. Jadi kalau putus bagaimana? Ustaz, ingat kalau putus jaringan saraf sudah putus. Oke. Kemudian tulang juga putus. Ya. Tulang juga putus. Nah, tentunya kalaupun bisa disambung ya, kadang ada orang kecelakaan itu nyaris putus, nyaris ya, nyaris bukan berarti putus lepas. Kalau putus lepas sudah tidak ada harapan. Karena menjahitnya itu bukan berarti seperti halnya ya menjahit baju. Karena memang ada hubungan-hubungan otot atau hubungan sel saraf, jika diperbaiki bukan berarti dia kembali seperti asal mulanya. Itulah kekuasaan ciptaan Allah. Jadi Allah ciptakan kesempurnaan itu dan tidak bisa diulang oleh manusia. Nah, jadi kalau sudah putus, ya maaf cakapnya, saluran sarafnya sudah rusak tentunya, ototnya apalagi sudah putus kan, ya kan, tentunya ya sudah berarti sama seperti halnya orang amputasi gitu kan, gitu. Tapi kalaupun dia robek atau nyaris putus bisa disambung, tentunya dia bergerak tidak seperti halnya normal kembali, pasti ada efek sampingnya gitu, atau mungkin kebas karena mengalami pembuluh gangguan peredaran darah seperti itu ya. Makanya Ustadz selalu berharap antum-antum semua kalau di jalan tetap berhati-hati ya, jangan ugal-ugalan, tetap bahwasannya tubuh kita itu adalah titipan Allah ya, yang harus kita jaga. Karena yang namanya cedera ini tentu halnya bisa kita cegah, yaitu dengan diri kita pribadi. Termasuk kalau antum semua hobi bermain futsal ya, bermain futsal juga jangan seperti bermain atlet. Kita hanya mencari keringat, ya sudah kejar bola tanpa harus menyakiti, jangan sampai
tackle sana tackle sini sehingga dapat menyebabkan orang lain cedera. Oke. Nah, baru Haikal juga bertanya, Ustadz, nempelnya asetabulum sama tulang paha gimana? Nah, itu tadi. Asetabulum nempel tadi bukan berarti nempel di jahit, itu tidak. Tapi karena di situ juga terdapat sendi. Ingat ya, tadi sendi kan ada ya, gambar sendi ya. Gambar sendi tadi, Ustadz balik kembali. Nah, sendi. Nah, jadi di dalam asetabulum itu terdapat lapisan hialin tadi seperti ini dan ada lapisan sinovialnya. Sinovialnya ini tadi baru tulang paha gitu. Jadi persambungannya juga melibatkan sendi dia, bukan nempel gitu aja. Makanya sifatnya dia bisa digerakkan. Oke? Demikian. Oke, percakapan otot sudah masuk ya, cuma belum sedikit Ustadz jelasin ya. Nah, buat antum semua, saya jelasin sedikit terkait mengenai otot ya. Otot, waktu kita hanya 10 menit lagi, jadi kita lihat otot ya. Ustadz akan jelaskan sedikit saja tentang otot. Nah, otot kita ada otot rangka, kemarin namanya otot lurik, letaknya melekat pada rangka. Otot polos, ingat, otot polos itu dia bergerak tidak sadar, tidak berdasarkan perintah otak. Letaknya di mana? Terdapat di saluran pencernaan kita. Jadi saluran pencernaan kita itu terdiri atas otot polos, sama juga pembuluh darah. Pembuluh darah juga otot polos. Sifatnya sangat sederhana ya, tidak berkontraksi secara sadar. Itu ciri otot polos. Nah, dia tipis gitu kan, itu otot polos. Jadi makanya kalau kita mengkonsumsi usus ayam, usus sapi, sebenarnya kita mengkonsumsi otot juga, namun teksturnya kan berbeda dengan daging pada umumnya, karena berbeda jenisnya dia. Kalau pada usus itu atau saluran pencernaan namanya otot polos. Sedangkan kalau pada daging, pada yang menempel pada tulang itu namanya otot rangka. Nah, sedangkan satu lagi adalah otot jantung. Namanya sesuai namanya dia menyusun organ jantung. Juga bekerja secara tidak sadar ya. Nah, itu dia ciri otot jantung. Baru ini ada otot rangka, ada kontraksi yang bersifat antagonis berlawanan. Jadi ini tricep, yang di depan bicep. Tricep yang belakang tri berarti cabangnya 3, bicep itu cabangnya 2. Nah, jadi dalam arti ketika ini berelaksasi, ketika itu menekuk ya, ini berkontraksi bicepnya, makanya menonjol di bagian bahu kita, menonjol gitu ya, kayak adirai gitu kan. Ketika ditekuk, ini menonjol, maka ini artinya di sini berkontraksi. Sedangkan sini nggak ada tonjolan, berarti ini relaksasi, istirahat ya. Relaksasi itu istirahat, kontraksi itu beraktivitas. Nah, jadi seperti ini dia berkontraksi beraktivitas, ini beristirahat. Namun sebaliknya, ketika diluruskan, ya kan, maka tonjolan di sini hilang. Pindahnya ke bawah. Kalau kalian rawat di bagian bawah itu menonjol dia, berarti di sini kontraksi, maka yang atas relaksasi. Itu namanya antagonis. Antagonis itu dalam istilah dia berlawanan ya. Berlawanan. Baru ini ada bagian-bagian otot rangka ya. Ada tricep, ini ya, ini bicep. Nah, ini ada tendon. Insersi. Nah, insersi itu adalah sambungan antara tulang dengan otot ya. Jadi kalau bagian otot yang melekat pada tulang disebut insersi. Ya. Nah, sedangkan origo di bagian atas nih. Bagian atas origo, bawah insersi. Nah, tendon itu bagian dari otot. Tendon, ya. Nih, jadi kalau cedera pemain bola itu terlepas putus misalnya, cedera tendon nih, berarti ini di sini cedera dia, tendon ototnya, robek gitu ya. Demikian. Nah, ini struktur rangka ya, struktur rangka, ada pita-pitanya. Jadi rangka atau daging itu teksturnya seperti halnya serat. Makin ke ujung dia makin kecil. Oke, ini aktivitas ototnya, kontraksi otot nih. Nanti insya Allah akan kalian bahas ya, dibaca terkait kontraksi otot. Nah, ini ada gangguan sistem gerak ya. Ada gangguan fisik, ada fisiologis ya. Kalau fisik ada fraktura, fraktura itu patah kemarin saya jelaskan ya. Kemudian gangguan fisiologis ada rakitis, mikrosefalus, osteoporosis. Fisiologis sebenarnya karena kekurangan suatu zat ya. Maka terjadi ini, persendian ada dislokasi atau pergeseran, terkilir, ankilosis dan artritis.
Gangguan tulang belakang ini yang karena kebiasaan kemarin saya jelaskan ya, skoliosis seperti huruf S, kifosis mendongak ini. Kifosis, lordosis. Kifosis membungkuk ya, afwan. Gangguan pada otot. Nah, gangguan pada otot itu ada atrofi. Atrofi itu artinya tidak, trofi itu kontraksi ya, ototnya tidak berkembang. Jadi atrofi itu bahasanya bagian otot kita cenderung yang tidak pernah beraktivitas itu ukurannya lebih kecil. Lebih kecil namanya atrofi. Makanya untuk orang yang lumpuh, maaf orang lumpuh, itu kan ototnya sudah lama tidak berkontraksi sehingga ototnya itu kecil, dia tidak berkembang. Sedangkan hipertrofi, hiper artinya maksimal, bergerak tinggi ya. Contoh pada orang binaragawan, ototnya kan besar-besar, itu namanya hipertrofi. Kalau atrofi tidak berkembang kecil ototnya, kalau hipertrofi ototnya malah di luar dari biasa, besar-besar gitu ya. Hernia abdominalis tadi usus turun yang saya jelaskan ya. Tetanus ya, tetanus itu sebenarnya serangan dari bakteri. Sehingga menyebabkan masuk ke dalam otot kita, menyebabkan otot itu kejang ya, kejang otot. Distrofi otot ada miastenia gravis. Oke. Itu terkait ya. Ini gangguan pada rangka, ini patah tulang, fraktura. Rakitis. Nah, rakitis itu kalau kalian pernah tahu letter X dan letter O. Kalau kakinya letter O dia seperti ini, kalau letter X dia seperti ini. Nah, itu kekurangan vitamin D pada saat bayi naik atau masih kecil. Makanya kalau kalian punya keponakan atau anak kecil, biasakan pada umur bayi atau balita itu pada jam 9 ke bawah, akrabkan dia dengan sinar matahari supaya diproduksi vitamin D dan terbentuklah tulang yang kuat. Nah, osteoporosis itu pelapukan tulang ya, karena pengambilan kalsium oleh tubuh dari tulang. Jadi kalau kita kurang kalsium, kalsium itu yang diambil dari tulang ya, tulang. Makanya cukupi tulang ini, tulang normal nih, padat. Dengan osteoporosis rapuh dia. Ini skoliosis seperti huruf S ya. Kifosis membungkuk, lordosis menengah ke dada ya. Demikian. Nah, ini gerak pada hewan. Oke. Untuk tugas, nah kemarin ada beberapa yang sudah mengerjakan ini ya. Nah, yang belum silahkan dikerjakan kembali ya. Akan kembali ada 5 buah pertanyaan, itu dikerjakan tugas di buku latihannya. Langsung jawab saja. Silahkan foto baru kirim dengan cam scanner ya, dalam bentuk PDF. Ya. Jawab langsung jawaban saja. Oke, bagi yang kemarin sudah mengerjakan sudah tidak perlu lagi dikerjakan. Yang belum ya, ada 5 soal pilihan ganda, silahkan dikerjakan. Oke, mungkin kemudian nah untuk yang remedial ya, untuk yang remedial nah itu ada tugas remedial ya. Untuk yang tugas remedial itu ada tugas remedial nih. Nah, silahkan dikerjakan bagi yang remedial ya, silahkan dikerjakan. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti di buku latihannya jawab gunakan cam scanner ya, cam scanner. Oke, gunakan cam scanner. Oke, jadi nanti antum semua mengerjakan dengan di buku latihan, di foto, baru buat dalam PDF dengan bantuan cam scanner, baru kirim ke Ustadz. Itu untuk remedialnya ada 4 buah pertanyaan. Nah, yang remedial itu untuk kelas 11 itu cukup banyak ya. Ada Abdurrahman, Azkia, Dio Fadilah, Fikri Aulia, Gadif, Hibatul Haki, Maulid Fazli, Irfan Zuhdi, Torik, Rasidi Hamka, Revandi, Reza Adenugraha, Safirul Surya. Oke, silahkan dikerjakan 4 buah pertanyaan itu, dijawab sebaik mungkin. Jangan lupa dikerjakan buku latihan, difoto, dikirimkan dalam bentuk PDF dengan bantuan cam scanner ya. Oke, mungkin itu aja. Untuk lebih jelasnya nanti Ustadz sampaikan kembali di WA. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Sekian, lebih kurang Ustadz mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.